Sobat Itats, balik lagi di channel Institut Teknologi Aditama Surabaya Podcast Series. Kita tuh ada sebutan nih buat penggemar atau pendengar setia podcast Itats. Namanya itu Sobat IOKes. Kenapa kan kita ini kampus teknik ya Pak, Bu? Jadi kan biasanya identik sama input dan output. Makanya kita sebut teman-teman pendengar setia podcast kita itu Sobat IOKes. Kayak gitu. Benar. Sebelum itu kenalan dulu, nama aku Syadida. Jadi hari ini tuh aku nggak sendirian. Aku kedatangan 2 tamu spesial dari jurusan arsitektur. Halo Pak Randi, Bu Nares. Halo. Oke, boleh nih kenalan dulu. Oh ya teman-teman, jangan salah fokus ya. Meskipun Bapak dan Ibu berdua nih kelihatan masih muda, kalau ketemu di jalan jangan dipanggil kakak. Gak apa-apa, panggil kak aja, malah seneng kita. Jadi mereka berdua adalah nggak salah satu dong. Adalah 2 orang dosen arsitektur ITAS gitu. Boleh nih kenalan dulu. Silakan ladies first. Ladies first. Hai, nama saya Nareswara Nindya. Nama lengkapnya saya dari jurusan arsitektur ITAS. Dan fokus bidang saya perancangan arsitektur, lebih ke bangunan. Kesibukan saat ini selain mengajar, ada bantu-bantu desain di cottage. Wow. Ada juga di rumah tinggal, ada juga kantor, eksterior dan interior. Silakan Pak Randy. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Pratama Salisnanda. Saya dosen perancangan arsitektur. Kegiatan saat ini apa ya? Ya, kita lagi di jurusan arsitek lagi ada membuat tim untuk membuat buku ajar terkait dengan metode perancangan. Kemudian kalau untuk kegiatan di luar, saya diperbantukan sebagai tenaga ahli untuk perencanaan rumah sakit di Surabaya. Kira-kira seperti itu. Cottage juga ada, rumah tinggal juga ada, tapi banyak kan sekarang lagi gedung kesehatan. Mungkin juga karena pandemi ya Pak ya, jadi lumayan. Kebetulan seperti itu. Oke. Berarti secara tidak langsung Bapak dan Ibu ini punya bidang fokus yang sama di arsitektur. Fokus bidang sama, dan kebetulan kita juga selain pengajar juga sebagai praktisi juga. Wah, benar-benar aktif ya sebagai dosen. Harus, berarti tridharmanya jalan semua nih. Iya dong, rekognisi. Ini adalah salah satu dosen teladan di arsitektur, teman-teman. Kalau ngomong-ngomong masalah arsitektur dan bangunan nih, apa yang terlintas di pikiran Bapak sama Ibu kalau pas jalan-jalan ngelihat ada bangunan gitu? Yang terlintas pertama di pikiran tuh apa? Gitu. Karena macam-macam ya. Kalau saya dulu ya, Kalau saya itu lebih ke ini karena mungkin sudah sering lihat desain. Jadi kalau yang saya perhatikan itu lebih ke ini sih, ke materialnya dia. Kemudian cara dia mengolah bentuk jendela, bentuk pintu, finishing atap misalnya seperti itu. Kemudian yang menurut saya yang lagi tren tuh sekarang di tulisan itu loh, di signage sih kalau kita bilang ya. Yeah. Jadi sekarang itu tulisan itu juga sebagai suatu elemen yang menarik dalam suatu building. Misalnya dia tulis gedung A, gedung B, tapi tulisannya itu sebagai suatu elemen yang bagus. Nah itu kalau saya sih sekarang lihatnya itu kayak eye catching gitu ya Pak berarti. Terus sih pengalaman saya juga dulu tuh saya waktu masih kecil gitu ya, suka ikut mama saya itu jalan-jalan di mall. Kalau nemenin mama itu kan biasanya dia jalan keliling-keliling gitu ya. Nah, kan lama ya, capek gitu. Kalau anak kecil lain mungkin sudah ngerang-ngerang atau guling-guling di lantai. Udah nangis-nangis gitu. Dia minta pulang gitu kan. Kalau saya nggak tahu kenapa dulu seneng aja tuh lihat di mall itu nyariin, misalnya kok mall ini bisa dingin ya? AC-nya di mana ya? Oh iya. Kok ada suara kayak suara musik-musiknya. Kalau dulu di Delta itu kayak ada suara ayam, suara burung, suara kayak itu speakernya di mana ya ditaruhnya? Saya suka lihat gitu sih. Terus kalau masuk ke toko tuh lihat interiornya kok bagus ya. Tokonya sama-sama toko baju. Dulu ada toko, kalau zaman dulu tuh ada yang surf gitu, itu lagi ngetren pakai merek-merek gitu. Nah, biasanya tuh
toko bajunya ada 4 tapi kita masukin semua gitu. Kita lihat, bagus-bagus ya penataan. Jadi emang dari kecil sih suka lihat something different. Jadi kalau ngelihatnya tuh dari orang lain, bukan lihat produknya aja, tapi juga ngelihat apa yang dibuat sama perancangnya atau desainer. Itu sih dari dulu sih. Mungkin itu juga yang jadi cikal bakal akhirnya Bapak nyemplung ke arsitek gitu ya Pak? Kalau saya iya memang. Tapi sebelumnya saya nggak mau jadi arsitek kalau dulu cita-citanya apa nih kalau boleh tahu waktu kecil? Kalau dulu itu waktu kecil tuh saya pengennya jadi anak band. Jadi musisi sebenarnya. Oh, berarti bisa main musik kok? Iya bisa. Saya ada band juga. Dan memang apa ya, dulu tuh saya tuh senengnya musik gitu, karena dari kecil tuh dikenalin musik terus sama orang tua, dilesin dari kecil musik, main piano, main keyboard. Terus pas sudah gede waktu SMA itu saya mulai kebuka sih, karena memang saya juga seneng gambar-gambar. Dulu gambar-gambar komik, gambar-gambar Dragon Ball kalau tahu gitu kan. Nah, dari situ baru saya diarahin sama orang tua saya kalau musik itu bisa dijadikan sebagai pendamping atau sidekicknya. Tapi hobi kita aja harus gitu cari ya, yang utamanya itu untuk membantu ekonomi kita biar bisa lebih bagus. Jadi emang dulu diarahin untuk arsitek. Karena kalau katanya papa saya itu arsitek itu segalanya sih katanya, pimpinan suatu proyek, jadi leadernya lah ibaratnya, kira-kira seperti itu. Dari situ saya mulai tertarik sama arsitektur. Benar. Tapi memang musik itu kan suatu bagian dari seni juga kan Pak Rindi. Jadi ada korelasinya antara seni di arsitek sama seni musik juga sebenarnya. Betul. Katanya dengar-dengar ini Bapak dan Ibu tuh salah satu duet. Kita sering duet dan ini musik. kita. Oh really? Kita teman duet. Ya biasanya Partner kalau, in crime. Wah. Acara di kampus gitu, ya kalau nggak ada yang isi ya kita yang isi. berarti udah klop banget ya, udah kenal Klop banget banget. berarti. Oh, oke. Kalau dari Ibu sendiri gimana tuh setelah melihat bangunan-bangunan misal yang gede atau serba hitam, serba putih yang kayak gitu-gitu? Iya pasti ada bedanya sih bangunan yang didesain oleh arsitek dan yang enggak, kan pasti dengan mata orang awam pun kita ngerti gitu loh. Pasti ada sentuhan yang beda, apalagi kalau ada filosofisnya. Tapi yang keren di sini adalah gimana bangunan itu dia berfungsi buat mewadahin aktivitas orang di dalamnya, terus dia juga mewadahi kebutuhan-kebutuhan orang di dalamnya yang personal banget, tapi dia juga berfungsi sebagai karya seni, jadi dia menghiasi kota gitu. Jadi hire-lah arsitek. Promosi nih. Tapi emang kalau misalkan ngelihat rumah-rumah yang disentuh arsitek sama rumah-rumah yang orang tua kita kayak, Yuba Siki, maaf bahasa Jawa jadi. Oh, enggak apa-apa. Kita orang Jawa. Oke. Saya bukan. Saya bukan. Pak Randy bukan. Gimana? Misal desainnya langsung dari orang tua kayak, ya udah ini ruang tengah, ini ruang tamu, ini ruang kamar, gitu, beda sama yang pakai arsitek gitu. Entah itu dari sirkulasi udaranya mungkin atau dari desain warna tuh mesti kalau lewat bangunan-bangunan pinggir kayak gila bagus banget ya gitu. Ya beda. Harus diarahin sih sebenarnya. Yang penting sirkulasi udara itu harus ada, pencahayaan juga harus. Karena orang zaman sekarang kan lahannya sempit, harus dimaksimalkan sampai full belakang gitu kan. Tapi mereka lupa bahwa pengap, lembab itu berdampak buruk sama kesehatan. Iya, Bu. Nah, meskipun sementok-mentoknya bangunan itu mau dimentokin ke belakang, harus ada celah taman kecil atau gimana caranya ada split atapnya gitu supaya ada sirkulasi udara atau pencahayaan gitu. Itu yang penting, yang orang mesti lupa, orang awam apalagi. Ini nih yang mahal dari arsitek. Mahal banget dong. Kalau saya gini, orang tua dulu itu dia kan biasanya udah punya pattern tuh. Rumah tinggal tuh seperti apa gitu. Nah, itu menarik sih. Sebenarnya kan mereka merumuskan denahnya mereka gitu ya, dibuat ruang tamu, ruang kamar anak dan lain sebagainya itu based on referensinya orang tuanya dia juga gitu. Jadi dia dulu waktu kecil di rumahnya dia yang waktu zaman dahulu itu memang
apa ya, kalau kita ngomong itu ada arsitektur tradisional atau arsitektur lokal masing-masing daerah itu yang kalau kita lihat tuh hampir sama. Itu memang lebih menekankan ke sirkulasi udara, kemudian ke konsep kekeluargaannya di rumah itu ada, kemudian juga untuk membuat sehat itu kita mengkaji itu memang ada gitu kalau di rumah-rumah tradisional yang benar-benar tradisional ya, beda kalau udah ada campuran budaya barat dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat benar-benar rumah Jawa misalnya, rumah Kalimantan misalnya, atau rumah daerah lain yang memang benar-benar lokal, itu memang di situ lebih banyak fungsi ruang yang baik untuk membuat rumahnya menjadi sehat tuh lebih banyak di situ bahkan. Kayak misalnya kalau kita tahu di rumah-rumah lama gitu ya, ada teras besar, terus ada halaman biasanya kan mesti halaman gitu ya. Kalau kita di pedesaan tuh ada halaman besar. Halamannya besar. Nah, setiap pagi nggak ada tuh yang namanya bangunnya itu molor jam 10 itu nggak ada. Jadi jam 7 tuh udah inget banget itu kakek nenek atau orang tua kita tuh udah nyapuin daun-daun. Nah, itu kan salah satu aktivitas yang bikin orang itu sehat. Dia olahraga pagi walaupun nggak perlu lari-lari kayak sekarang kan, nyari lari-lari mana. Kalau itu di rumah aja udah cukup nyapu-nyapu, terus bersihin terasnya. Itu dari arsitektur lama. Jadi kita itu misinya tuh sekarang itu mengadaptasi arsitektur yang sudah pernah dibuat sama pendahulu kita atau nenek moyang kita itu untuk menjadi lebih baik lagi dengan zaman yang berbeda. Gitu ya. Anak milenial itu kan beda udah kebutuhannya dengan anak yang zaman lampau. Zaman saya dan bapak ibu ini. Beda. Jadi tuh tantangannya di arsitektur lebih banyak situ. Terus emang kalau mau masuk jurusan arsitektur selain sih, apakah harus bisa nggambar itu? Kayak Pak Randy sendiri kan tadi bilangnya dari kecil udah suka tuh kayak gitu, hal-hal yang berbau seni, termasuk sama Bu Nares juga. Apakah anak arsitektur itu harus bisa nggambar, Pak? Harus bisa nggambar itu sih bisa dilatih. Kalau namanya gambar itu kan skill ya, skill itu bisa dilatih. Yang paling penting itu adalah gimana caranya dia bisa dengan cepat menuangkan apa yang ada di pikirannya ke dalam suatu media. Misalnya udah coretan aja, misalnya kan kita dulu sering ya waktu kita mungkin masih SMA atau SMP itu suka tulis-tulis di coret-coret di buku catatan kita. Di buku catatan. Itu adalah proses kreatif otak kita untuk mendesain, biasanya seperti itu. Gambar nggak jelas gitu, gambar kucing, gambar apa mata, gambar apa macam-macam sih yang biasanya dulu waktu kita SMP SMA di buku catatan kita. Itu sebenarnya otak kita tuh ngelatih terus kita untuk bisa mengembangkan skill kita. Nah, pertanyaannya apakah kita harus bisa gambar atau tidak? Ya tidak juga. Saya dulu waktu masuk arsitek, ya memang saya bisa gambar, tapi saya bisa gambarnya gambar orang. Oh, beda ya Pak berarti? Beda. Gambar bangunan itu kan kita ngomong perspektif, ada titik hilang dan sebagainya. Wah, itu setengah mati kita gambarnya. Ya perlu latihan memang, tapi itu sesuatu yang berbeda. Gambar kartun sama gambar building itu beda. Jadi memang kalau yang paling bagus itu adalah bagaimana dia bisa menuangkan walaupun gambarnya jelek. Nggak perlu harus seperti lukisan gitu. Yang penting dengan melihat gambar itu dia jadi ingat kira-kira nanti seperti apa sih yang mau aku buat. Jadi bagi teman-teman yang misalnya nggak bisa gambar atau apa, kalau saya sih nggak usah khawatir karena itu bisa dilatih kok. Dan di jurusan kita itu di setahun pertama itu memang latihannya menggambar, tidak menggunakan komputer sama sekali. Manual ya, nyari garis lurus, ke kiri ke kanan, atas bawah tuh harus lurus. Ada gelombang juga. Jadi belajar melatih itu Pak, garis itu jadi dari kiri ke kanan tuh harus nggak pakai penggaris, manual harus dulu. Nggak pakai penggaris. Harus manual dulu. Jadi penggaris yang harus dihilangkan di arsitektur tuh penggaris. Kalau untuk gambar penghapus nggak boleh. Jadi nggak perlu dihapus. Jadi kalau salah biarin aja salah. Yang namanya sketsa itu ya apa adanya. Kalau salah ya salah aja. Gitu. Latihan, nggak apa-apa. Memang dulu. Pertama, jadi saya ya dulu waktu udah lulus ya. Terus saya lihat karya saya waktu saya semester pertama, ketawa. Ini saya bukan. Gak mau ngaku. Semua lulusan arsitektur yang
pernah menjalani tahun pertama sketsa itu, kalau dia udah jago sekarang menjadi arsitek hebat, terus dia lihat karyanya waktu dia semester 1, pasti dia akan ketawa-ketawa, senyum-senyum sendiri, lihat dulu aku kayak gini jeleknya ya gitu. Memang sekarang banyak aplikasi software kayak 3D modeling terus render, tapi yang paling basic di sini malah manualnya. Kenapa? Karena ketika kita ketemu dengan klien pertama kali, yang dihadapkan sama kita itu bukan komputer, tapi klien itu ngomong apa mau dia, kita ada kertas kosong, langsung sketch. Langsung di sketch. Iya, itu yang justru penting, itu malah teknik kita menggambar manual. Makanya di semester awal di jurusan arsitek itu selalu tetap dilatih itu sketsa manual, gambar manualnya. Pasti jelek kok. Jelek. Enggak dari seluruh mahasiswa gitu. arsitek, misalnya ada 100 mahasiswa arsitek itu enggak 100 bagus semua. Yang bagus paling 2. Itu biasanya teman-teman yang dari Bali gitu ya. Karena dia dari kecil kan udah belajar tuh sket-sket gitu ya. Iya. Sama yang memang sudah kursus. Tapi kalau yang kayak kita gini ya, kayak saya dulu, ya garisnya nggak karu-karuan, benceng sana benceng sini, tapi lama-lama bisa. Nggak apa-apa, itu proses. Nggak usah pasti takut. diajarin. Yang penting seneng dulu lah. Yang penting passion, suka, seneng dulu lah. Seneng. Malah lebih bagus lagi kalau kita punya jiwa seni, senang sama sesuatu yang bagus, senang sama sesuatu yang indah, itu sudah punya jiwa seni. Tahu proporsi gitu. Tapi proporsi itu nanti kita pasti ada pelajarannya juga sih ya, ada mata kuliahnya juga. Jadi yang penting passionnya malah senang dulu, suka dulu. Nanti sisanya mengikuti. Nanti sisanya mengikuti di perjalanan. Ada nggak sih mata kuliah yang sulit gitu Pak di arsitek? Waduh, sulit ya. Biasanya sih momoknya sih struktur kayaknya. Ya? Pokoknya yang di arsitek itu sebenarnya yang dihindari oleh semua mahasiswa arsitektur itu adalah yang berhubungan sama hitung-hitungan dan struktur. Apa tuh kalkulus tuh? Pokoknya semua yang berhubungan sama hitung-hitungan. Fisika. Aduh. Tapi di arsitektur itu kan gini. Kita itu sebenarnya di arsitektur itu semua keilmuan itu kita pelajari, tapi tidak detail. Artinya tuh kita belajar kulitnya gitu ya, untuk cuma luarnya aja. Ilmu yang lain, misalnya kayak matematika, itu kita mempelajari matematika yang ada hubungannya dengan arsitektur. Misalnya waktu kita bikin luasan, berapa sih luasnya bangunan, misalnya ruangan ini, berapa sih luasnya untuk misalnya kita untuk berkegiatan, misalnya kayak acara arisan misalnya, atau acara keluarga misalnya, harus butuh berapa. Nah kita harus menghitung luasan. Jadi gampang kalau matematikanya di arsitektur, cuman ngitung panjang kali lebar kali tinggi, udah itu aja, nggak pernah main macam-macam, nggak ada yang susah-susah. Tapi sebenarnya matematika, hitung-hitungan dan struktur itu malah ilmu pasti yang bisa dipelajari. Yang sulit itu malah justru yang seni. Betul. Justru sebenarnya yang sulit itu di arsitektur itu adalah itu tadi yang saya omongkan di awal, itu bagaimana cara kita bisa mengeluarkan ide menuangkan ide. Kalau katanya orang desain itu out of box, jadi di luar yang orang biasa pikirkan. Gimana caranya ya? Brainstorming dulu, dia harus kreatif menggabungkan dari referensi 1, referensi 2 mungkin misalnya. Terus dia juga harus mewadahi semua kebutuhan klien, ataupun cari data-data dulu, standar-standarnya. Nah itu malah justru yang sulit susahnya di situ, di brainstormingnya. Sama nih kalau mau saya tambahin ya, susahnya di arsitektur itu ada belajar mendengarkan klien, mendengarkan kebutuhan kita klien. tuh kan punya ini ya, punya keinginan ya. Kita tuh punya keinginan, tapi kita lupa bahwa kita ini sebagai konsultan kan. Kalau nanti arsitek itu sebagai konsultan, jadi dia tuh mengkonsultasikan gitu. Jadi sebagai perantara, moderator, apa yang diinginkan oleh orang untuk bisa kita wujudkan. Jadi ilmu yang paling besar itu adalah mendengarkan apa keinginan klien, bagaimana menerjemahkannya dalam suatu desain. Itu susah banget. Karena waktu kuliah itu kita kan ada yang namanya asistensi dengan dosen gitu. Dosennya ngasih tahu, kadang kita nggak gini, saya maunya begini. Nah itu yang agak rancu. Jadi kita harus belajar untuk bisa menerjemahkan apa sih yang diinginkan oleh klien. Emang ada banyak arsitek-arsitek yang dia itu teguh sama misalnya idealismenya tinggi. Cuman itu tidak akan bisa tercapai kalau kita bukan arsitek terkenal.
Oh iya. Kalau kita baru-baru kuliah terus kita idealis, nggak ada yang mau pakai. Iya, Nggak laku nanti Pak. Nggak ada yang mau ibaratnya. sewa. Kamu nih mau bikin rumah buat kamu apa buat saya? Nanti kalian akan bilang seperti itu. Iya. Jadi belajar mendengarkan. Nah di kuliah kita di arsitektur ini itu kita belajar itu juga. Jadi belajar gimana sih caranya menerjemahkan apa maksud dari sebuah soal. Kan kalau di jurusan arsitektur ada soal yang kita berikan. Di misalnya ada satu kelas itu ada 40 mahasiswa. Dalam 40 mahasiswa itu akan keluar 40 desain yang berbeda. Jadi satu soal itu akan keluar 40 desain yang berbeda. Itu uniknya arsitektur. Gak bisa nyontek ya Pak? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena semua pikiran masing-masing personal orang itu beda semua. Masing-masing punya pengalaman sendiri, betul. masing-masing punya Gayanya, cara sendiri, iya. gayanya sendiri, dan klien itu nggak cuma satu loh, apalagi di bangunan Betul. pemerintahan ya kan. Iya. Berapa stakeholder itu coba? Iya. Jadi memang kita belajar untuk menerjemahkan gitu. Apa maksud soalnya? Jadi soal rumah tinggal, satu rumah tinggal, misalnya ngomong rumah tinggal dokter. Itu 40 orang mahasiswa itu yang ngerjain, nggak ada yang sama. Pasti beda. Itu uniknya. Mungkin kalau di jurusan teknik yang lain, satu soal mungkin semua jawaban akan menghasilkan jawaban yang sama. Iya. Karena ilmu pasti. Karena ilmu pasti. Kalau kita itu susahnya, mahasiswanya ya 40 desain, dosennya ya juga harus menilai 40 desain itu. Jadi nggak ada karya yang jelek, tidak ada. Iya. Karena mereka semua punya sudut pandang yang berbeda untuk menjelaskan desainnya. Jadi kita tidak pernah bilang karya kamu jelek, karya kamu salah, tidak. Karena mungkin mereka punya pertimbangan. Itu yang kita ajarin dia untuk pede. Karena apa? Selama ini tuh mahasiswa tuh gak pede. Jadi takut salah. Takut ini bisa apa enggak. Pertanyaan selalu ke saya waktu saya ngajar di dosen tuh, Pak ini bisa apa enggak kalau saya buat gini? Pak ini boleh apa enggak saya buat gini? Saya selalu jawab kalau pertanyaannya bisa atau tidak, boleh atau enggak boleh. Semuanya saya bilang boleh, semua saya bilang bisa. Tergantung kamu untuk menyelesaikan masalah yang muncul setelah kamu buat itu. Jadi gitu. Jadi nggak ada ya, kita nggak boleh membatasi. Oh nggak bisa itu gitu. Oh nggak bisa. Mungkin saya ada cerita dikit. Saya suka cerita soalnya. Boleh. cerita. Saya juga senang mendengarkan. Jadi ada cerita tuh Pendengar yang baik kan kita. di zamannya Leonardo da Vinci, dia dulu bilang manusia itu nanti akan bisa terbang. Wah, dia dicap macam-macam orang gila, dicap apa, dicap nggak beres. Dicemooh juga. Dicemooh. Zamannya Da Vinci dia bilang manusia bisa terbang. Sekarang pertanyaan, manusia udah bisa terbang apa belum? Bisa tapi pakai pesawat. Bisa kan? Bisa. Nah berarti di zamannya Da Vinci dia sudah berpikir jauh. Orang bilang nggak bisa manusia terbang, gimana caranya, orang masih naik unta atau naik Imajinasi kuda. itu yang penting, yang mahal di arsitek. Itu jadi tidak boleh berpikir nanti nggak bisa, enggak, ini nanti bisa, tapi nggak tahu kapan. Tapi kita sudah memulai start duluan. Itu yang penting. Kita harus melatih teman-teman untuk ayo keluarin ide yang spektakuler. Karena yang mahal itu sebenarnya bukan hasil akhirnya, tapi bagaimana itu bisa baru, ide itu bisa, oh bisa ya kayak gini, itu yang mahal. Bukannya hasil rendernya yang bagus kayak lukisan, gambarnya, tidak, kayak nyata gitu. tapi bagaimana dia buat itu menjadi sesuatu yang baru. Wah itu yang paling mahal nilainya. Kalau nanti kita ngomong masalah perduitan gitu, cuan, itu mahal. Mungkin itu juga alasan kenapa jurusan arsitektur di ITAS itu merupakan salah satu jurusan favorit atau paling banyak peminatnya setiap tahun kan ya Pak? Oh iya. Memang prospek kerjanya selain menjadi arsitek itu ada apa aja sih Pak? Oh banyak banget. Selain jadi arsitek sendiri, selain jadi arsitek sendiri nih, kita buka konsultan sendiri bisa. Jadi developer bisa. Kita bikin perusahaan developer juga bisa. Perusahaan kontraktoran juga bisa. 3D artis juga bisa. 3D artis paham nggak Mas? Iya, apa tuh? Apa ayo 3D artis? 3D artis ya berarti dia bentuk 3D gitu. 3D artis itu yang memperhalus gambar ke dari yang tadinya 3D modeling biasa, konseptual menjadi gambar real.
Gambar real, jadi kelihatannya seperti foto. Tuh mahal itu jasanya. Nah, ada juga bisa jadi pengajar kayak kita. Kalau jadi Peneliti. pengajar banyak ininya Bu, banyak cabangnya nanti. Bisa jadi apa aja juga gitu ya Pak? Bisa. Quantity surveyor juga bisa. Ada tambahan lagi Pak Randy mungkin. Kalau saya bilang jurusan arsitektur ini adalah jurusan yang paling sedikit menghasilkan pengangguran kalau menurut saya. Iya Pak. Kalau menurut saya ya. Kenapa saya bisa bilang gitu? Nggak pernah saya lihat teman saya yang lulusan arsitek yang benar-benar dia belajar ya. Beda kalau dia menghilang gitu menjadi mahasiswa abadi atau apa gitu ya, beda lagi kasusnya. Atau dia memang nggak suka. Sekali lagi kalau dia memang belajar arsitektur dengan benar, nggak ada yang nganggur. Apapun bisa. Apapun. Tadi Bu Nar cerita tentang profesinya sebagai arsitek beneran. Ini enggak. Ini saya bilang apapun. Jadi pegawai bank bisa. Kok bisa Pak jurusan arsitektur jadi pegawai bank? Iya, dia nanti akan menjadi tim surveyor untuk penilaian, misalnya ada kreditur yang mau mengkreditkan, dia pengen usaha, dia kredit, dia jamin apa? Rumah. Arsitek ini yang lihat, oh rumahnya ini nilainya sekian, pinjamannya sekian, oke boleh. Tuh misalnya. Terus ada lagi teman saya yang di militer. Kok bisa arsitek masuk militer? Iya. Jadi ini biasanya dia masuk di tim tanggap bencana. Jadi misalnya kemarin waktu tsunami itu ada, dia sebagai suatu tim arsitek yang langsung bergerak untuk bikin kalau dulu di ITS itu apa rumah di kampus itu apa rumah darurat bukan? Iya rumah darurat. Itu ada gitu ya. Terus kemudian dia membantu bekerja sama dengan kampus-kampus besar lain itu untuk bikin rumah tangga bencana untuk cepat gitu. Itu ada. Jadi itu yang kaitan sama arsitek. Yang kaitan nggak sama arsitek, satu contohnya teman saya yang sukses banget itu jadi fotografer. Nah itu benar tuh. Iya. Fotografer bangunan, fotografer makanan, apa aja bisa. Itu gila tuh. Apalagi kalau fotografer bangunan. Iya. Jadi dia tuh jadi fotografer doang. Jadi modalnya karena dia tahu sudut pandang bangunan yang paling bagus tuh mana. Detail mana yang harus diekspos, dia paham. Karena dia tahu estetika keindahan itu kita ajarin kan duluan. Jadi fotografer doang dia udah gila. Nggak doang ya maksudnya tuh ya itu ada ilmunya. Itu ada ilmunya juga. Teman-teman fotografer foto saya dihujat netizen nanti wah mati. Bisa merambah ke semuanya. Malah kita itu kayak apa ya istilahnya dalam bahasa Jawa itu dibilang kemaruk ya kemaruk. Iya bisa semua. Jadi merambah semua. Jadi bidang. paling jeleknya lulusan arsitektur itu ya pasti ada pekerjaan, nggak mungkin nggak ada. Meskipun ibu rumah tangga menata-nata furniturnya dia sendiri enak itu beda pasti jatuhnya. Wah itu kan taraf kesejahteraannya itu apa? Kalau ibu-ibu itu kan setiap dia main ke rumahnya itu kan, wih ibu ini rumahnya bagus banget Pak. Iya. Jadi emang pasti ada pekerjaan, nggak mungkin nganggur sih kalau menurut saya. Insya Allah itu pasti ada. Nggak pernah ada saya lihat teman saya yang nganggur. Pasti dipakai. Paling kecil drafter gitu ya untuk jadi ahli gambar bangunan. Simpelnya itu. Tapi pasti ada kerjaan. Nggak mungkin nggak ada sih. Jadi tidak pernah ada mahasiswa jurusan arsitektur yang setelah lulus itu dia itu nganggur, benar-benar nganggur. Nganggurnya itu bisa jadi dia memang malas, nggak mau cari kerjaan, atau selektif, atau dia selektif misalnya gitu juga, atau dia juga mungkin galau. Kadang itu gitu nggak pede gitu loh. Karena kan arsitek itu nggak harus ikut orang, kita kan wirausaha juga bisa. Pasti banyak. Ya sih gitu. Jadi aman lah kalau menurut saya sih. Enak juga ya Pak ya. Makanya banyak yang saya lihat mahasiswa arsitektur yang sekarang di ITATS itu banyak yang jago fotografi, videografi, terus juga banyak yang udah menerima proyekan dari luar juga. Benar. Masih mahasiswa loh itu. Iya, benar masih mahasiswa gitu ya Bu. Benar. Bahkan saya lihat kayak di pemerintahan kota itu justru malah banyak alumni ITATS loh yang apa namanya yang terlibat gitu. Saya lihat dari kampus-kampus yang besar lainnya itu ya jarang gitu. Jadi banyakan di proyek pemerintahan loh ya tentang spesifiknya. Kalau proyek swasta mungkin mereka ngincarnya di swasta yang mungkin duitnya lebih gede, cuannya lebih gede. Tapi kalau untuk membangun kota, membangun daerah itu saya sering ketemu dengan rekan-rekan itu. Saya mesti tanya, lulusan mana? Lulusan ITATS beneran?
Jadi banyak memang lulusan ITAS itu yang kerja di bidangnya itu kayak kontraktor, konsultan, dan dia itu di pemerintahan banyak. Saya juga heran pas ketemu, loh ITAS juga mas? Iya ITAS. Wah sip. Jadi merasa kayak wah kita sama loh. Ya gitu. bukan promosi sih, tapi ya emang promosi. Emang kenyataannya kayak gitu. Terus biasanya teman-teman arsitek itu bisa dapat ide dan segala macamnya itu dari mana sih Pak? Ya itu tadi brainstorming dulu. Kita mesti tahu standar-standar dulu, cari data-data arsitek dulu, buka-buka kitab dulu lah harus. Standarnya per orang itu berapa kalau di kantor misalnya, itu salah satu simpel hal yang harus diketahui dulu. Terus kita ada studi banding dulu. Kita cari referensi bangunan-bangunan yang objeknya sama, fungsinya atau yang temanya sama. Nah, kemudian dikaji. Nah, dari situ kita bisa dapat ide konsep. Kita bisa kembangin, terus bikin transformasi ide. Gimana Pak Randy, ada tambahan? Iya, itu kalau secara itu ya kita formal. Tapi kalau saya lebih ke gini sih Mbak. Saya kalau cari ide itu, saya tuh orangnya itu yang agak, kalau kata orang tuh agak selengean gitu, apa ya, agak liar gitu. Gimana jadi saya tuh pernah itu suatu proyek itu saya tuh nggak punya ide sama sekali, sumpah. Jadi besok harus presentasi, saya tuh nggak ada ide malamnya. Nah jadi karena saya cerita ini, jadi ternyata saya dapat ide itu dari tempat lain. Jadi saya dapat ide dari nonton film, bayangin. Jadi kalau menurut saya ide itu bisa dapetin dari mana aja. Jadi dari mana aja, tapi kita harus cari memang. Kalau nggak dicari nggak bisa. Kalau kita nonton film kartun itu kan ada kayak lampu string. Nah itu bikin lampunya nyala itu yang banyak pancingannya. Banyak. Jadi itu pernah saya studi dari teman-teman saya tuh. Kamu cari ide dari mana sih? Dia ada yang berdoa katanya, wah ibadah gitu. Oh, sip lah. Religius banget ya. Oke, ada yang religius gitu. Ada yang dia itu harus ini menyendiri dulu. Ada kayak bertapa gitu, semedi gitu ya. Biasanya ada yang di kamar, ada yang di kamar mandi, macam-macam. Kadang dapat feel-nya itu kita harus ke lokasi dulu. Iya, ada yang misalnya dia harus jalan-jalan dulu, ada yang harus jalan sama pacarnya dulu. Waduh. Bener. Jadi macam-macam. Tapi memang kalau menurut saya ide yang muncul tuh pikiran kita harus senang, harus fresh. Kita nggak boleh tertekan. Jadi kita harus ngikutin apa yang kita suka dulu. Misalnya kamu mau ngegame, oke ngegame dulu, tapi dibatasin. Kita harus ngegame, habis kita ngegame kita harus fokus lagi. Jadi kadang itu stres. Kayak waktu yang saya cerita tadi, saya stres kan. Aduh apa nih? Akhirnya saya putuskan untuk nonton serial. Serial apa dulu? Netflix. Iya, dulu belum ada Netflix dulu. Dulu serial dari situs-situs biasa gitu kan, dan nonton dulu. Habis nonton lah, pas nonton tuh kok suatu scene itu ada buildingnya tuh kok menarik perhatian saya. Saya pause. Terus building itu coba saya ambil referensi sebagai suatu referensi. Saya modifikasi, saya rubah, saya jadikan itu sebagai sumber yang kata Bu Nas tadi, literatur. Saya akhirnya tuh dalam waktu sekitar 4 jam jadi. Terus goal nggak? Pasti ada revisi. Pasti. Tapi paling nggak saya sukses gitu. Padahal sebelumnya sama sekali nggak ada ide. Sumpah itu benar-benar saya udah putus asa, sudah. Aduh udah nggak usah deh, nggak saya ambil deh ini kerjaannya. Tapi karena teman-teman support tim juga, itu tuh penting tuh, support keluarga teman itu juga penting. Kadang itu kita sendiri aja terus suruh mikir sendiri aja juga nggak bisa. Dan orang sekitar kita, orang terdekat kita harus support, itu yang penting. Tapi kalau ditarik kesimpulan ini, pasti ada satu yang bikin gambar itu cepat selesai. Apa itu Bu? Deadline. Iya. Kalau nggak deadline itu brainstormingnya nggak selesai. Kadang itu aduh malas nanti aja deh. Nanti aja deh. Ada besok aja gitu. Kalau udah besok udah waktunya. Nah, itu malam pasti. Ini aja deh, pasti gitu deh. Tapi kita nggak ngajarin gitu. Cuman memang ada beberapa memang kasus seperti itu. Itu emang dialami oleh kita gitu. Memang itu wajar gitu. Ada yang namanya SKS kalau kata orang. Iya. Tapi di dalam arsitektur tidak bisa SKS.
karena kita buat bangunan itu kita punya pertanggungjawaban. Kalau kita sudah proyek yang real ya, itu kita ada pertanggungjawaban, terutama pertanggungjawaban struktur, pertanggungjawaban luasan ruang yang harus sesuai standar. Nah, itu yang kita harus tidak bisa SKS sistem gugus tulang tidak bisa. Misalnya kita harus memikirkan untuk orang yang kebutuhan khusus, misalnya kayak orang yang difabel, misalnya kayak gitu. Kita harus pentingin aksesibilitasnya, misalnya. Yang sampai kelupaan, banyak kan kita bikin bangunan itu kelupaan untuk akses difabelnya. Udah kadang bagus banget ternyata. Iya, ini orang difabel nggak bisa Iya. untuk naik, kasihan. Nggak disediakan ramp, nggak disediakan toilet untuk difabel. Itu kan kita tidak menganggap dia sebagai suatu person. Nah, padahal itu sebagai suatu standar tuh harus ada di bangunan-bangunan. Jadi kita ngingetin itu, kita ngajarin nih loh, ini standarnya yang harus kita penuhi. Selebihnya itu terserah otak teman-teman. Ya makanya tadi di awal kan Aktivitas. kita bilang kalau ide itu awalnya yang pertama harus studi ruang dulu, studi kebutuhan ruang, kemudian kita cari data-data dulu, kemudian kita harus tahu standar-standar persyaratan teknisnya dulu. Misalnya rumah sakit tipe A itu harus ada ini, ruang ini berdekatan dengan ini, nah itu kan harus. Paling penting adalah experience, pengalaman. Kalau kita nggak pernah punya pengalaman, jangan berani-berani untuk desain. Aduh, itu pasti jelek, pasti banyak salahnya. Tapi kalau kita pengalaman, nanti kita lihat orang dulu, lihat referensi. Referensi, studi banding dulu. Baru bisa. Itu. Mungkin itu juga alasan kenapa ada yang namanya perkuliahan jurusan arsitektur instead of banyak tutorial atau buku-buku tentang arsitek yang dijual di Gramedia atau mungkin yang di YouTube atau platform sosial media. Tidak semembantu itu untuk kuliah di jurusan arsitek gitu. Betul. Ya memang itu semua data-data video yang ada di media sosial itu bisa dijadikan referensi. Referensi aja. Terus kita bisa lihat itu konsepnya gimana sih, awalnya gimana. Terutama yang lomba-lomba itu ya, yang menarik konsepnya itu. Misalnya lomba bikin gardu pandang gitu. Untuk sayembara. Terutama sayembara itu yang menarik untuk dipelajari sepertinya. Karena dia punya tor di awalnya. Dia punya tor, butuhnya ini harus kayak gini, dan masing-masing peserta itu harus ngikutin itu. Akhirnya muncul konsep-konsep yang macam-macam dari masing-masing peserta, dan mana sih yang menang, apa sih menariknya gitu. Itu yang bisa dipelajari sih. Tapi di luar itu tetap kita harus ngenalin kebutuhan klien dulu. Kita harus tahu dia keinginannya kayak gimana, apa permasalahan khusus dari dia gitu. Jadi yang media sosial tadi boleh banget, tapi dijadikan referensi. Karena tidak akan selengkap ketika kita berkuliah. Pasti masing-masing klien beda-beda jatuhnya kebutuhannya, endingnya itu beda-beda. Jadi banyak juga sih kan di berterbangan info kalau di luar itu, ngapain sih belajar arsitektur? Kita kan bisa dapat dari YouTube, kita bisa dapat dari buku-buku kita beli di Gramedia atau di mana gitu, toko buku dan sebagainya. Kita bisa aja ngambil, misalnya rumah kita ambil aja dari misalnya brosur perumahan, misalnya kita buat rumahnya seperti itu. Saya sih tidak melarang itu boleh-boleh aja. Cuman kalau saya gini, semua yang ada di luar itu kan kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, nggak ada filternya. Jadi saya punya di rumah itu ada asisten rumah tangga ya, dia tuh bilang ini lagi hujan terus soalnya ada gunung meletus di sini. Karena saya tanya, tahu dari mana? Lihat di YouTube, Pak. Karena di YouTube informasinya ada yang benar. Kita nggak bisa ngefilter kan mana yang memang benar-benar 100% benar, mana sih yang nggak benar. Jadi kenapa harus kuliah? Di situ yang tim pengajarnya yang memberitahu ini loh yang benar. Ini standar-standar yang harus dilakukan. Ini yang harus kamu penuhi sebelum kamu mendesain. Kalau nggak, banyak sekali kalau
Kalau kita lihat contohnya di Google gitu, search aja bangunan-bangunan yang keliru tanpa arsitek itu, ada yang tangganya nggak karu-karuan, ada yang kemana, ada kan mesti pernah lihat kan dinasnya seperti itu. Nah itu jadi di perkuliahan itu difilter. Kamu mau ngikutin siapa? Ini rumusnya. Kita arahkan. Ini rumusnya. Ini yang kalau kamu bikin arsitektur yang seperti ini rumusnya, ini bahannya. Jadi bahan yang kita beri itu memang benar-benar valid, bukan bahan yang masih sifatnya imajinatif atau fantasi, tapi memang valid. Kita arahin. Ini loh yang membuat dia menjadi seperti itu. Jadi makanya kalau di tugas akhir kan, apalagi masih di proposal ya, kita tuh ngarahkannya ketika kamu bikin satu kalimat, sebaiknya ambil dari teori. Daftar pustakanya itu harus valid gitu loh. Gak boleh ambil dari Blogspot. Aduh. Iya, apa itu Blogspot, itu semua orang bisa tulis kan ya. Belum tentu benar. Belum tentu valid. Nah, makanya data itu kamu cari dari mana dulu. Mana ini sumbernya? Kalau pendapat kamu sendiri jangan dipakai. Harus cari teori yang valid. Nah, itu basicnya yang penting sih. Kenapa? Agak rumit ya? Berat nih. Berat ya? Sudah pada agak panas gitu. Tak simpelkan, tak simpel-simpel. Terus emangnya seberapa penting sih arsitek di sebuah rumah, apalagi kan kalau misalnya ada proyek kayak rumah tinggal, terus ada proyek pemerintahan, terus fasilitas umum kayak misal rumah sakit tadi, arsitek itu seberapa penting sih Pak, Bu? Menurut Bapak dan Ibu deh. Jadi arsitek itu kan menjembatani antara teknik dan seni kan ya. Nah itu di blend, dan kemudian bangunan itu kan kita mewadahi aktivitas penghuninya. Aktivitas itu ada kajiannya sendiri. Ruang mana yang harus berdekatan dengan ruang ini gitu. Semuanya itu ada tahapannya ketika kita merancang. Jadi kompleks sih sebenarnya. Tapi kalau diikutin urut gitu dan kita ngikutinnya itu dengan benar, itu pasti endingnya bakalan bisa menghasilkan karya yang bagus. Iya, jadi kalau menurut saya kan gini, kalau kita seperti tadi kita misalnya beli aja tuh buku rumah tinggal tipe 45, tipe 80, tipe 200 di toko buku banyak banget kan. Nah, tetapi kan kita harus kalau kita nggak pakai arsitek ya maksudnya kita tidak bisa membuat itu sebagai satu rumah yang memang benar-benar keinginan kita, tapi itu sudah pernah dibangun di tempat lain. Contohnya gini, kalau kita beli rumah di developer yang saya cerita itu, kalau kita beli rumah di developer pasti yang punya rumah akan melakukan perubahan sama rumahnya. Pasti. Entah itu pindah toilet misalnya. Nambah kamar. Perubahan fasad biasanya malah itu yang paling kelihatan. Biar dia beda sama tetangganya. Itu dia biasanya nambahin kanopi. Terus nambahin pintunya dicat beda warnanya gitu. Biar dia nggak sama. Kenapa? Karena kalau setiap orang dikasih rumah yang sama itu dia tidak punya kepribadian untuk menunjukkan ini loh rumahku. Nah dari situ makanya arsitek bergerak. Jadi kalau ada orang minta bikinkan desain rumah, arsitek mesti tanya, Bapak senangnya seperti apa? Apa yang mau Bapak perbuat di ruangan ini, butuh ruangan apa saja? Karena itu kita menjembatani tadi, mendengarkan klien tuh, oh saya pengennya ada kolam renangnya di tengah, saya pengennya rumah saya sempit itu tapi saya pengen kelihatan luas. Nah itu kita jembataninya di situ. Nah itu kalau kita ngelihat dari buku saja itu tanpa exercise atau tanpa latihan tuh nggak akan bisa. Nah latihannya di mana ya? Di perkuliahan. Latihan, seru. Latihan sih. Jadi belajar apa ya? Kalau seneng main Lego, wah sudah itu cocok banget. Makanya kalau sekarang ini kan lagi ngehits tuh rumah-rumah yang minimalis tapi meskipun sempit dia kelihatan luas kayak gitu kan Pak. Itu juga saya seneng gitu ngelihatnya, kayak wah ini padahal rumahnya nggak seluas itu tapi jadinya karena disentuh oleh arsitektur jadinya wah rumahnya jadi bagus banget. Itu juga main furniture juga, jadi kita mesti desain furniturnya supaya compact, multifungsi gitu. Nah biasanya sih dibikin open plan, jadi tanpa sekat, minimal sekat. Kemudian di lantai satu kan kita memang keterbatasan lahan ya, makin kesini lahan makin terbatas ya, makin kecil aja. Nah akhirnya terbatasnya lahan itu memaksa kita buat vertikal.
Jadi sistemnya hunian itu jadi vertikal. Entah itu minimal 2 lantai atau 3 lantai. Yang biasanya di lantai 1 itu yang ruang-ruang publik ya Mas, ya ruang Pak tamu kayak gitu. Kayak ruang tamu, dapur, toilet gitu. Kemudian yang makin ke atas makin private kayak kamar gitu. Iya itu emang kalau saya nambahin sih karena ada standar harus kita penuhi. Biar nyaman itu plafonnya gimana, setingginya berapa, panas enggaknya, terus gitu. peletakan jendela itu di mana, apa kita letakin di barat, timur, utara, selatan, itu ada ilmunya. Nggak mungkin kita pasang banyak bukaan di barat karena kan kena sinar matahari. Kenapa perumahan-perumahan itu ngambilnya utara selatan bukanya? Karena ya dia mendapatkan sinar matahari selatan tapi tidak panas, tidak silau. Maka dia bisa banyak bukaan. Nah itu ilmu-ilmu itu yang kita ajarkan. Nanti bentuknya kayak apa itu terserah mahasiswanya masing-masing, terserah desainer semua. Desainer punya keistimewaan, boleh apa aja. Tapi ilmu-ilmu basicnya yang sesuai dengan tata cara peraturan yang harus kita penuhi, kenyamanan, kemudian arah hadap, sinar matahari dan sebagainya itu kita ajarkan waktu kuliah. Gampang kok. Gampang. Kalau seneng. Kalau senang semuanya mah gampang. Termasuk ini Pak, kafe-kafe yang sekarang tuh kayak mereka berlomba-lomba bikin desain yang menarik, jadi orang-orang mau datang ke sana. Instead of kita nggak tahu tuh rasa makanannya enak nggak tuh, yang penting tempatnya, Instagramable. Bener. Iya, ibaratnya kata-kata sekarang Instagramable. Itu juga perlombaan di antara para arsitek. Bener sekali. Semakin banyak yang nongkrong semakin senang kan. Iya. Coba nanti diperhatikan kafe-kafe itu pas dia menggunakan warna-warna apa itu pengaruh loh. Warna coklat kayak gini, warna lampu yang remang-remang kuning gitu, tidak menggunakan warna-warna lampu dingin, itu pengaruh, itu juga kita ajarin. Jadi suasana lampu remang-remang kayak di kafe-kafe gitu yang kuning gitu, meja-meja kayu, kursi kayu, warna-warna gelap, itu pengaruh untuk kenyamanan kita untuk bisa stay lebih lama di ruangan. Pesan lebih banyak gitu kan? Iya, belum tentu sih, biasanya kan wifi-nya, internetnya. Tapi warna itu pengaruh. Biasanya kalau di kantor, di tempat kuliah kita bikin warna kayak gini, orang tidak akan fokus. Jadi biasanya dia menggunakan warna yang polos putih, warna yang dingin gitu. Nah itu ada. Jadi ada temperatur warna itu berpengaruh suasana kepada psikologi orang. Jadi kita belajar sampai situ. Ton warna aja itu kita ajarin. Ada pengaruhnya ke psikologi soalnya. Jadi yang penting mau paham detail lah. Apalagi untuk material kan ya, kita kudu paham material itu sebenarnya karakternya gimana, mau dimainin kayak apa. Kalau bisa sih ya jangan pakai tempelan ya kan. Mainan material aja kita olah supaya bisa jadi fasad yang bagus, daripada kita pakai tempelan apa biasanya tempelan? Tempelan yang palsu gitu, misalnya kayu-kayuan tapi palsu gitu. Batu bata tapi sebenarnya itu bukan batu bata, cuma di stikerin gitu. Ya, tempelan seperti itu. Daripada main seperti tempelan seperti itu, nah kita ciptakan aja sendiri material dengan bentuk yang custom dari kita. Rooster itu kan bisa custom juga sebenarnya. Rooster itu apa ya? Rooster itu seperti beton cetak yang bisa dijadikan penghawaan. Bolong-bolong gitu. Yang lubang-lubang itu. Iya. Itu biasanya ada di yang saya lihat tuh di teras-teras depan, jadi biar tetap ada udara masuk tapi nggak kena air kayak gitu. Tetap kena air sebenarnya. Jadi yang kadang-kadang lupa di sini, kalau kita pasang rooster di depan, di belakang itu pasti kecipratan air hujan. Iya. Jadi mesti ada filternya. Filternya apa? Kaca, jendela. Jadi mesti ada double fasad di situ kalau kita pakai secondary skin seperti rooster itu. Gitu. Nah, hal-hal detail yang kayak gitu tuh kadang-kadang lupa mahasiswa. Jadi kita arahkan. Jadinya lihatnya manis gitu ya. Iya. Kayak bapak sama ibu nih hari ini bajunya udah. Iya dong. Betul. Kita ini salah satu bentuk desain kita ya kan. Kita harus match sesuai. Jadi memang ya jadi darah daging gitu, apa aja yang kita lakukan pasti akan selalu memilih ini bagus nggak ya, ini tapi bagusnya udah bisa kelihatan gitu.
Jadi bukan bagus buat kita sendiri aja, tapi orang lain juga lihat enak. Jadi saya juga ngelihatnya jadi wah ganteng banget, cantik banget ini, saya jadi iya minder. Enggak juga. Orang seni Ini itu faktor- visual biasanya. Iya, memang kan visual itu kita jualan. Berpengaruh kita memang, dengan psikologi soalnya. jualan kita kan jualan visual. Kalau Iya, kita nggak iya. jualan visual, apa yang mau kita Apa jual? yang mau kita jual? Masa ketemu klien nggak mandi terus, Nah, waduh. betul. Iya, jadi ada trust buat ke klien juga gitu ya Pak ya. Betul, kita harus menunjukkan kalau kita profesional. Nah itu poinnya. Kita udah posting di Instagram, di sosial media sebelum kita tag hari ini. Ternyata ada banyak sekali interest dari teman-teman yang mau tahu tentang arsitek di dunia kerja itu seperti apa. Kita cek pertanyaannya. Oh gitu, oke. Ini pertanyaan yang pertama dari Riko Kis. Cookies. Cara ampuh dealing sama klien yang keberatan dengan standar desain fee-nya arsitek itu gimana? Ini problem kita semua kayaknya sih ya. Kayaknya ini problem yang selalu dialami oleh Selalu. arsitek. Karena arsitek itu tarifnya itu tidak ada yang pasti. Jadi, Maksudnya, benar. maksudnya dia tuh harus narik tarifnya harus sekian, harus 1 miliar semua. Nggak mungkin. Iya. Jadi memang kalau caranya gimana ya? Kita lihat sih. Yang pertama itu kita lihat tipe kliennya itu seperti apa, terus kemudian kita lihat dia itu keinginannya seperti apa yang dia minta apa sih ini, apakah dia hanya minta direncanakan mungkin hanya di ruang-ruang tertentu saja atau seluruhnya, itu macam-macam. Jadi caranya kita bisa membuat harga itu memang kita harus melihat seberapa rumit desain yang akan kita buat. Nah, terus tentu saja kita juga nggak bisa langsung tiba-tiba narik mahal. Orang pasti akan tanya siapa lo gitu kan. Siapa tiba-tiba tarifnya semahal ini, tidak bisa. Untuk itu kita harus bangun dulu yang namanya trust, kepercayaan. Dia percaya pakai kita, emang kita profesional di bidangnya. Nah, untuk mendapatkan kepercayaan itu ya kita harus punya yang namanya itu portofolio. Portofolio itu penting. Kamu bikin rumah saya, kamu udah pernah bangun di mana? Pasti orang akan tanya seperti itu. Nah, kalau nggak pernah bangun, baru lulus kuliah, tiba-tiba disuruh mendesain, mintanya gede gitu kan, ya kliennya Kaget juga tuh. Kliennya juga akan, benerkah ini? Dia percaya dia. Bener bagus kah? Kan orang pasti akan bertanya-tanya. Tapi kok beda kalau dia memang sudah arsitek yang punya jam terbang tinggi, pasti ya fee-nya akan mengikuti kan gitu. Nah, jadi gimana caranya untuk bisa mendapatkan deal? Sekali lagi ya kita harus, selain kita lihat kliennya, kita lihat diri kita sendiri, kita sudah mampu nggak sih untuk mendapatkan fee yang sekian misalnya seperti itu. Dan lagi cara paling mudah untuk bisa mendilkan kalau saya ya, itu ada, saya akan berikan perinciannya. Desainnya tuh segini misalnya. Kemudian selain biaya desain itu saya ada biaya yang lain, kita sebutkan semua biar klien tuh tahu, oh dengan nilai sebesar itu tuh sebenarnya tuh rinciannya ini. Ada namanya survei, ada namanya pengukuran lapangan, ada namanya gambar arsitektural, ada gambar struktural, arsitektur, ada perhitungan struktur. Kalau nggak dihitung strukturnya kan bisa rubuh, nanti siapa yang bertanggung jawab kan gitu. Nah, jadi di dalam semua biaya fee itu kita harus jabarkan ini loh. Transparan gitu ya. Benar. Apa aja yang mereka dapetin nanti. Benar. Sehingga klien itu percaya, oh iya emang beneran. Nggak bisa tarif berapa bikin rumah. Oh 40 juta ya. Mahal banget 40 juta. Pasti dia akan bilang mahal. Atau 60 juta atau 100 juta, dia pasti akan bilang mahal banget karena dia tidak tahu rinciannya. Tapi begitu kita kasih rincian, dia kan menilai sendiri, oh iya wajar, akhirnya total sekian. Kadang kita bisa ngajukan 2 atau 3 rincian, tipe-tipe rincian, misalnya paket A, istilahnya paket ya. Paket A itu nanti Anda akan mendapatkan ini, gambar ini. Paket B akan mendapatkan ini, paket C gitu. Jadi dia bisa pilih sesuai dengan kebutuhannya dia, benar. Dan sesuai dengan budgetnya dia juga. Ya, jadi yang paling penting itu adalah negosiasi. Negosiasi di awal pertemuan. Betul. Gitu ya, Pak. Kita bisa itu tadi yang seperti Mbak ngomong waktu di awal tadi. Kalau kita ketemu klien, kita mau meyakinkan kalau kita itu pengennya dapat harga mahal, ya kita harus nunjukin kalau kita mahal. Profesional. Betul. Gitu. Ya.
gitu, memang harus seperti itu. Kalau kita nggak seperti itu ya orang akan memandang remeh kita. Waktu kita minta suatu tarif yang nilainya fantastis, orang lihat kita dari ujung kaki sampai ujung kepala nggak meyakinkan, siapa yang mau bayar? Negosiasi itu juga kita kudu pintar komunikasi, gimana caranya kita mempresentasikan karya. Makanya kalau di jurusan arsitek, rata-rata setelah kita selesai bikin gambar, mahasiswa setelah selesai bikin gambarnya mereka harus presentasi supaya mereka latihan gitu loh. Latihan ngomong. Latihan bangunan saya ini bagusnya di sini. Iya. Kemudian jual. Ketika ada pertanyaan dari temennya atau dari dosennya gitu ya, ini kenapa kok gini, ini kenapa, mereka akhirnya berlatih untuk menjawab. Ada pertanggungjawabannya. Jangan sampai ini kenapa kok ada permainan levelingnya supaya cantik, kan nggak boleh kayak gitu, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Harus ada alasannya, kenapa kok yang ruangan ini ditaruh sebelah sini, kenapa ruangan ini kenapa di belakang gitu. Ada pertanggungjawabannya gitu ya. Harus ada, nggak boleh hanya karena estetika aja. Oh iya bener. Harus karena cantik aja. Karena nggak maunya, boleh kayak karena gitu. mau aja, karena ya. Aku suka ya, karena saya suka. Nah, nggak bisa. Oke. Kenapa kamu pilih lokasi ini untuk tugas akhir kamu? Karena saya lahirnya di situ, tinggalnya di situ. Waduh, ya nggak bisa kayak gitu juga. Iya, alasannya harus cari bisa. aman, cari aman. Nggak bisa kayak gitu. Kita akan ajarin itu hal yang seperti itu. Kayak tadi negosiasi sama kayak cara komunikasi itu penting sih. Cara di arsitek itu kan nggak bisa kita jualan kayak nerima jasa arsitek kan nggak boleh. Itu akan melanggar kode etik kita di asosiasi kita punya asosiasi yang namanya IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Itu punya kode etik yang nggak boleh dilanggar, yaitu kita nggak boleh promosi desain kita dengan nilai berapapun, itu tidak boleh. Jadi kita sekali lagi based on negosiasi, menentukan tarif itu based on negosiasi. Nah, begitu kita ngelanggar itu kita akan di ban, tidak boleh beraktivitas, tidak boleh berpraktek. Jadi nggak boleh. Itu kayak dokter kan sama. Ada kode etiknya. Betul. Jadi kita nggak bisa narif untuk rumah tinggal ini per meternya 1.000. Nggak bisa. Kalau untuk fresh graduate kan mereka belum punya pengalaman, terus mungkin ada teman-teman yang nggak nyambi pada saat kuliah. Itu apakah project-project saat perkuliahan itu bisa digunakan sebagai portofolio? Bisa. Mereka bisa pakai itu sebagai portofolio. Malahan kita arahkan buat portofolio kan. Dia jadi dalam bikin satu portofolio. lembar. Di karyanya mereka itu kita arahkan jadi 1 atau 2 lembar portofolio, kemudian dipost di Instagram. Mereka sudah latihan promosi dulu di awal. Sekarang kan medianya udah bagus. Cuman saya pesan gini untuk teman-teman lulusan arsitektur yang masih awam, artinya masih baru lulus, masih fresh graduate. Saran saya adalah jangan langsung memulai diri sendiri dulu, tapi mencoba untuk ikut orang lain dulu. Karena arsitek itu bekerja sebagai suatu teamwork. Jadi dia harus tahu posisinya dia di dalam suatu tim. Kalau dia nggak pernah belajar di tim real, di tim dunia nyata, itu dia akan susah untuk bisa berkolaborasi dengan bidang unit lain. Misalnya kayak nanti jurusan sipil, jurusan mesin, jurusan elektro, untuk terkait mechanical electricalnya. Itu kan kita akan koordinasi dengan tim-tim lain. Iya. Nah jadi sebelum itu saya rasa bagus untuk mencari pengalaman di perusahaan orang lain, itu penting. Mulai dari bawah dulu, misalnya daftar gitu ya. Mulai dari bawah, itu penting. Itu benar-benar ngefek. Jadi dia tahu, di dalam ini koordinasinya ke sini. Nanti kalau rapat ini kinerjanya ini seperti ini. Nanti setelah itu mungkin setahun dia sudah jago banget atau 2 tahun, silakan kalau mau buka sendiri untuk ngempakkan sayap sendiri. Tapi tidak bisa, sangat susah sekali kalau dari awal sudah tiba-tiba langsung melonjak gitu, artinya langsung buka sendiri, gambar ini, garap. Kecuali memang dia punya tim yang sebelumnya itu dia sudah senior. Mungkin kenalan pada saat kuliah. Bisa jadi sih, gitu. Tapi itu kecil sekali. Kebanyakan pasti akan mencoba dulu di tempat yang. Nah, saran saya cari arsitek-arsitek yang kompeten, yang bagus-bagus kan banyak tuh. Coba tawarkan diri kita di situ. Bisa nggak kita masuk sebagai tim di tempat arsitek? Kita dapatkan ilmunya, kita kemudian belajar banyak hal. Setelah itu silakan kita bikin sendiri. Tapi kita sudah punya sangu lah ibaratnya. Ada sangu. Karena itu juga menjalin koneksi loh. Arsitektur kalau nggak punya koneksi itu nggak akan ada kerjaan.
koneksi didapat di mana ya? Dari relationship itu, hubungan-hubungan di kantor itu ke si A, ke si B, si C gitu. Jadi saran saya kerja dulu jadi orang yang biasa-biasa dulu. Nanti habis itu pelan-pelan naik. Jadi pembelajar dulu lah. Sebelum jadi leader. Kan arsitek itu simpelnya leader sebenarnya. Dia itu mengepalai struktur ME dan arsitek itu sendiri. Jadi sebelum jadi leader kita kudu jadi pembelajar yang baik dulu. Kita kudu dari bawah dulu, ngerti dulu detailnya, jadi drafter dulu misal. Kemudian setelah paham, kita bisa jadi leader yang baik. Pelan-pelan bertahap gitu ya. Betul. Bertahap. Ya, Jangan tuh. langsung. Belajar mendengarkan. Dan menerima kritikan. Betul. Gimana caranya kita dengerin kalau kita sendiri nggak pernah dari bawah ya kan? Iya. Tiba-tiba ke atas. Susah. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ivan Setiawan 140. Suatu karya itu akan dikatakan plagiat jika mencakup aspek apa saja? Nah, ini juga tadi kan masalah fee. Sekarang masalah plagiasi. Ini juga mendarah daging juga di arsitektur. Ini karena ini subjektif ya. Jadi kadang itu memang arsitektur itu kan dia melihat referensi dari yang sudah ada. Itu kan sebenarnya kalau secara nggak langsung kan kita juga mengambil sebagian ide dari yang sudah pernah ada. Nah, kenapa bisa dikatakan plagiasi? Mungkin dia sangat-sangat mirip 100% dan sebagainya. Nah, ini debatable, susah banget kita untuk bisa mencari emang ini karyanya yang sudah paten apa belum. Nah, kalau kita ngomong paten, apakah karya tersebut itu sudah didaftarkan di HKI, di hak paten itu yang misalnya seperti itu ya, hak kekayaan intelektual sudah dimasukin apa belum? Sudah dipatenkan atau sudah belum? Dipatenkan apa belum? Kalau dia belum dipatenkan, kita menuntut itu saya dulu pernah bikin itu, misalnya suatu kali diambil sama temennya idenya, didesain, dibangun, terus dia nggak dapat apa-apa, itu sering tuh kayak gitu. Tapi dia nggak pernah matenkan, dia nggak pernah membuat legal karyanya dia. Ya dia cuma bisa keluar-keluar doang. Nah, itulah mengapa kita di jurusan kita itu ada yang namanya HKI, itu hak kekayaan intelektual. Jadi setiap anak tugas akhir yang bikin karya itu didaftarkan di situ. Sehingga nanti kalau karya ditiru sama adik kelasnya atau ditiru sama jurusan lain, ditiru sama kampus lain gitu, dia bisa tuntut. Karena dia punya hak intelektual di karyanya dia. Nah, kalau kita tidak punya itu, mau nuntut bagaimana? Nggak akan bisa. Jadi, dan di ITAT sudah ada lembaganya sendiri, lembaga kekayaan intelektual. Jadi udah terfasilitasi. Sudah. Semua terfasilitasi dan itu tidak mahal. Tidak mahal. Daripada dibanding karya kita terus diambil orang, terus kita ngaku juga nggak bisa. Aduh, sedih, sakit hati. Kita sudah bayar pengacara mahal. Iya, aduh. Jadi mending kita patenkan saja apapun itu. Kalau kita nggak mau patenkan ya itu tadi bisa dipakai semua orang. Resiko gitu. Iya. Resikonya tinggi. Selanjutnya pertanyaan dari Merinadi. Wah, ini tadi kita udah bahas nih Pak. Kalau karyawan ITAT sendiri atau mungkin orang ITAT minta tolong desain interior rumah atau rumah tinggal ya Pak. Berarti kan beda. Kira-kira itu kena biaya berapa kayak gitu? Kita list dulu, kita komunikasikan dulu kebutuhannya dia apa aja, kemudian outputnya pinginnya apa gitu. Apakah hanya 3D render aja atau kemudian dia butuh gambar kerja untuk pelaksanaan langsung direalisasikan ya, atau butuh untuk tenaga pengawasan juga, karena kan list pekerjaannya banyak di kita nih. Nah, mungkin kita juga bisa komunikasikan di situ. Jadi untuk biaya nggak bisa langsung diflorkan di awal. Kita kudu tahu kebutuhan dia apa dulu, terus kita juga ngajukan kalau dari kita segini, yang paket ini segini, yang paket ini segini gitu. Kayak tadi kan kata Pak Randy juga kan kita nggak bisa langsung ngasih harga rumah tipe ini segini nanti malah dibenet ya. Dan pasti ada negosiasi. Cuma gini, itu kan karyawan ITAT. Pertanyaan saya justru mungkin lebih mendalam. Gimana kalau keluarga kita yang minta tolong desainin rumah? Aduh.
Iya, gimana ya Pak? Nah, gimana? Kalau karyawan Etats mungkin kita masih bisa nganggapnya, ayo kamu kita harus ada berapa, tapi kalau udah keluarga mau gimana? Oh iya. Nah, ayo misalnya adik kita mau nikah, Kak tolong Kak bikinin rumah, masa kita tagih bayar? Nanti pakai 2M Pak konsepnya. Itu sering. Makasih Mbak. Ya, Makasih Mas. itu sering sekali. Nah, Kita sekarang sering kerja sosial sih. sekarang gini, makanya ini memang suatu yang menarik ya kalau di arsitektur. Jadi kita juga makanya tadi waktu kita lihat, kita harus melihat klien ini. Klien ini apakah klien ini memang dia emang berharga buat kita. Artinya itu memang kita itu memang dekat sama dia. Misalnya kayak karyawan itu kalau bagi kita kan dekat. Iya. Kayak keluarga apalagi. Iya. Jadi itu base-nya itu di situ. Jadi mainnya sekarang main moral. Apakah kita harus misalnya kalau di rumah kita pendoponya atau halaman di teras, komplek perumahan itu ada yang rusak, kita desain masih kita minta bayar. Nah itu kan moral. Iya. Jadi penting untuk kita untuk berpikir ini sebagai act of humanity atau enggak. Kalau memang ini kita memang buat ikhlas bantu, ya free nggak apa-apa. Tapi kita memang ikhlas. Jangan disinggung-singgung terus. Oh iya. Ya, kadang kan gitu, ikhlas tapi ya kalau kata orang Jawa mendelburi. Kan iya, nggak enak. Kalau emang total mau bantu ya bantu, gratis ya gratis. Gitu. Jadi moral sih itu kalau menurut saya. Kita lihat orangnya, memang kita kalau mau secara ikhlas mau kasih gratis ya sudah silakan gratis. Tapi kalau hati kita nggak sesuai, kita mau minta fee ya kita minta boleh, nggak ada masalah. Tapi pasti beda jatuhnya antara saudara atau antara relasi atau orang yang benar-benar. Yang penting ngerjainnya ikhlas itu aja. Kalau udah didasari nggak ikhlas, biar mau kamu gratisin, mau dikasih berapa, pasti nggak enak nanti jadinya. Jadi mending lihat secara moral, oke, saya mau bantu, nggak apa-apa saya bantu. Karena bisa jadi itu menjadi batu lompatan kita untuk proyek-proyek selanjutnya. Betul. Jadi kita bangunin rumah gratis kan, rumah adik kita misalnya, keluarga kita. Bagus, nanti ada temannya datang, siapa yang bangun rumahmu? Oh ini kakakku. Coba aja hubungin kakakku. Ini nomornya. Dapat kerjaan dari malah iya. adiknya. Itu sendiri. secara nggak langsung promosi gratis. Betul. Jadi jangan ngelihat bahwa setiap proyek itu harus dinilai ada fee-nya dan tidak. Jadi kita harus ngelihat secara moral, secara keuntungan, benefitnya seperti apa. Kalau kita nggak lihat, kita nggak munafik, kita harus mikir keuntungannya. Ini nanti keuntungannya seperti apa, secara kolega kita, relation kita seperti apa. Jangan sampai nanti kalau misalnya sesama karyawan ITAS kita, misalnya saya sama Bu Nares kan sesama karyawan, anggaplah Bu Nares jurusan lain, minta tolong ke saya tarif Bu Nares, masa sama teman sendiri ditarif, akhirnya sama Bu Nares relation sama saya jadi jelek gitu. Nah itu kan juga kita harus mikirkan hal yang seperti itu. Jadi moral sih kalau menurut saya. Kalau kamu mau gratis ikhlas nggak apa-apa, ya gratisin, tapi jangan disinggung terus. Berarti kamu nggak ikhlas. Tapi kalau emang kamu minta biaya, ya kamu bicarakan, dinegosiasikan. Biaya kita sekian. Tapi kalau misalnya memang enggak, ya udah nggak apa-apa lah, saya bantu-bantu aja. Gitu. Dari negosiasi itu nanti muncul kesepakatan. Iya. Ketemu dulu lah gitu ya. Ya, cuman sekali lagi membantu itu ada batasnya juga. Kadang itu kan ditolongi terus kan ya kasihan gitu. Saya pernah lihat nih, ini di TikTok nih, saya terakhir cerita saya. Di TikTok tuh kemarin saya lihat tuh ada orang tanya. Ini juga sering banget dibahas, harga temen. Aduh, harga temen. Oke. Jadi gini, ada orang minta desainkan suatu desain. Terus dia bilang sama desainer itu, "Mas, kita udah teman lama, harga temen ya." Sama orang tersebut dikasih harganya tuh mahal banget. Terus dia tanya, "Kok mahal banget?" Terus dia bilang, "Kamu harga normal. Harga normalnya berapa? Lebih murah." "Loh, kok harga normal lebih murah?" Terus dia bilang, "Kalau harga teman saya tuh selalu menghargai saya lebih tinggi, makanya saya kasih harga teman." Iya itu benar. Kemakan dia. Iya.
kan kita kalau harga teman taunya diturunin sama jatuh bebas, kasihan. Justru kalau kita punya teman yang di bidang yang sama, kita harus bantu usahanya dia. Kita harus kasih nilai lebih dong, masa kita bayar lebih murah, kan bisa gitu. Iya benar. Justru karena teman gitu ya. Itu benar-benar kena banget tuh. Nah, itu jawaban bagi semua orang-orang yang suka bilang harga teman. Boleh tuh buat mengedukasi teman-teman yang biasa bilang harga teman. Kalau kasih harga teman, kasih aja yang mahal. Nih, soalnya teman saya, kalau kamu teman saya pasti menghargai saya lebih mahal. Iya bener banget, bener. Cocok. Oke. Gitu. Nggak kerasa nih dari tadi kita ngobrol udah 1 jam lebih. 1 jam ya? 1 jam. Kayak baru 1 menit aja. Waduh. 1 jam. Pantes saya sudah mulai lapar. Oke, terima kasih buat Pak Andi dan Bu Nares sudah berbagi cerita di sini, kayak kita gibah-gibah gitu ya, para arsitektur yang ada gitu. Nanti kalau masih kurang silakan datang aja di Jurusan Arsitektur, kita siap diskusi kapan terkait sama arsitek. Apa ada IG-nya arsitek nggak, Pak? Ada dong. Apa tuh namanya? Arsitektur Itats gitu aja. Kalian bisa cek di Instagram Arsitektur Itats atau juga di Instagram Kampus Itats namanya. Untuk ngelihat video kita ini kalian bisa cek juga di YouTube Institut Teknologi Aditama Surabaya. Ini banyak banget teman-teman yang tanya, channel YouTube-nya apa? Ya, nama kampusmu sendiri, Institut Teknologi Aditama Surabaya. Subscribe, jangan lupa. Nah, like and subscribe. Oke. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode podcast series selanjutnya. Dah. Bye.